Halo dulur, selamat datang di Medan United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Meskipun sudah selesai di bursa transfer Januari, tetapi selalu ada saja berita-berita terbaru yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Si Dopi Martin telah terlibat langsung dalam 10 gol selama 500 menit di Premier League U18 dan Piala FA Youth musim ini. Itu berarti 1 gol atau assist setiap 50 menit secara rata-rata. Wah, menarik ini ya teman-teman. Talenta dari seorang pemuda yang awalnya berada di Akademi Arsenal dan sekarang pindah haluan ke Manchester United, yaitu si Dopi Martin sudah memberikan kontribusi gol atau assist sebanyak 10 selama 500 menit. Ini menurutku sebuah performa yang cukup menjanjikan ya. Kalau kita melihat kualitas dari si Dopi Martin, pemain asal Denmark yang masih berusia 17 tahun ini, aku rasa nggak butuh waktu lama bagi Ruben Amorim untuk membawanya ke tim senior dan ikut bergabung sembari menjalani proses latihan bersama dengan tim senior. Karena kalau kita lihat ya gimana untuk striker yang ada di tim senior, di tim utama, ya tidak bisa diharapkan gitu loh. Melihat performa dari Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang masih belum konsisten. Ya, ini kita sambil ngomong sambil mendengarkan suara anak nangis ya. Nggak apa-apa ya, namanya di rumah ya seperti ini. Ada saja hal-hal yang tidak terduga. Oh, bangun tidur nangis. Kenapa mau ke sini dah? Sini. Nah, ini ya, mau in frame ya. Gak boleh nangis ya. Nah, terus kalau kita melihat, keluar sih kalau Nah, terus kalau melihat potensi dari si Dopi Martin ini dan peluangnya untuk ikut bergabung dengan tim senior itu sudah sangat besar. Tapi ya kembali lagi, menurutku perlu adanya pembatasan-pembatasan terkait menit bermain yang akan didapatkan si Dopi Martin. Tapi untuk sisa musim ini, menurutku kita akan melihat laga debut si Dopi Martin bersama tim senior. Entah nanti di akhir pekan saat melawan Leicester di kompetisi FA Cup, si Dopi Martin akan ikut dilibatkan untuk mengisi bangku cadangan mungkin, atau hanya sebatas mengikuti sesi latihan bersama tim senior. Betul, masih ngantuk nih. Tapi sangat patut kita tunggu ya kiprah dari si Dopi Martin laga debutnya bersama tim senior, karena kalau kita melihat berdasarkan statistik dan juga performa pemain muda ini ya cukup menjanjikan. Tapi ketika berada di tim senior tentu nanti tekanannya akan berbeda. Ya semoga di dekat-dekat inilah si Dopi Martin bisa segera diintegrasikan dengan tim senior oleh Ruben Amorim. Sangat layak untuk dinantikan. Oke? Sekarang kita akan masuk ke berita berikutnya. Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo yang masuk kandidat dijual pada bursa transfer musim dingin akan kembali tersedia pada bursa transfer musim panas nanti. Sebetulnya dua pemain ini tuh masih layak dipertahankan menurutku kalau melihat secara performa di beberapa pertandingan terakhir dan progres yang ditunjukkan oleh dua pemain ini. Maksudku dalam artian dari sisi kedisiplinan, etos kerja, terus performanya sebagai sebuah tim itu sudah menunjukkan sebuah progres. Tapi kembali lagi, kalau aku melihat beberapa berita akhir-akhir ini memang pihak manajemen ini kan berusaha untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Nah,
yang mana itu nanti akan berpengaruh terhadap PSR, Profit and Sustainability Rules, dan juga FFP, Financial Fair Play. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan di musim panas mendatang ya Garnacho dan juga Maino akan tetap tersedia di bursa transfer. Tetapi setelah ditutupnya bursa transfer musim dingin ini, sepertinya manajemen juga akan kembali fokus untuk memperpanjang kontrak Kobbie Mainoo yang awalnya belum ada kesepakatan, meskipun kontraknya masih panjang, tapi sepertinya manajemen ini ingin mengunci kesepakatan dengan Kobbie Mainoo untuk kontrak jangka panjang dan kenaikan gaji. Meskipun untuk kenaikan gaji tidak mungkin seperti yang dirumorkan kemarin 200.000 per pekan, itu tetap melunjak namanya untuk seorang pemain muda. Iya, diam. Ini lihat depannya. Tapi kalau kita melihat kemungkinan di bursa transfer musim panas mendatang, ya apapun masih bisa terjadi gitu loh. Entah kedua pemain ini bakalan benar-benar dilepas atau akan tetap dipertahankan, ya situasinya nanti akan berbeda di musim panas mendatang. Iya, itu tuh gini, berdiri gini dah. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Luke Shaw mengalami cedera lagi. Dia kini akan absen selama 4 minggu dan dapat berubah tergantung pada perawatan maupun rehabilitasi kepada sang pemain. Apa lah ngono jarine comeback wedi kesaing karo Patrick Dorgu lagi latihan cedera maneh. Oh alah soal jane pemain. Wis gak cocok tadi pemain iki supaya pensiun aja Luke Shaw ini. Ya gimana teman-teman ya? Baru saja cedera selama 2 bulan, terus beberapa hari akhirnya bisa berlatih lagi dengan tim utama. Lah kok setelah sesi latihan cederanya kumat lagi? Ya terus apa yang mau dibanggakan? Aduh, parah, pemain udah 29 tahun, udah rentan cedera, kontraknya masih panjang, terus gimana? Gimana lah iya? Gimana? Nggak nggak bisa diandalkan lagi. Dari beberapa bulan sebelumnya saya bilang ini pemain sudah nggak bisa diharapkan lagi. Luke Shaw, Real Malaysia, ya Real Malaysia meskipun sekarang sudah di loan ya, dipinjamkan sampai akhir musim dengan kesepakatan opsi pembelian 10 juta euro dan ada klausul pembagian hasil 30% kalau Real Malaysia dijual ke klub lain. Menarik. Tapi kalau bicara Luke Shaw ya kembali lagi tidak ada yang bisa diharapkan. Jangan mainan HP ya. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Kita lebih berharap performa dari Aiden Heaven bisa berprogres secara perlahan, bisa beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya, dan juga Patrick Dorgu yang bisa menunjukkan performa terbaiknya secara bertahap dan mampu dan mampu memberikan hasil yang positif bagi Ruben Amorim beserta rekan setimnya. Kalau pemain-pemain lama ya kayak Luke Shaw itu sudah nggak bisa diharapkan. Udahlah, kita lupakan saja Luke Shaw ini karena mau bagaimanapun dia toh nanti akan cedera lagi. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Besiktas asuhan Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain Manchester United Casemiro saat klub-klub Turki terus berbisnis di musim dingin ini. Wah, sepertinya Ole ini benar-benar serius ingin mendatangkan Casemiro ya. Tapi kalau mau didatangkan juga nggak apa-apa ya. Sangat-sangat terbuka gitu loh peluangnya. Karena Casemiro pun juga bukan pilihan utama bagi Ruben Amorim. Dia sudah bukan pemain yang bisa menjadi tulang punggung, menjadi tumpuan di lini tengah terutama. Sudah ada Manuel Ugarte dan Casemiro secara usia juga sudah bukan masa prime-nya. Gajinya juga tinggi ya teman-teman, sekitar 350 ribuan per pekan. Maka dari itu kalau misalkan ada opsi untuk menjual pemain ini atau minimal peminjaman lah ya,
nggak apa-apa. Minimal Manchester United tidak menanggung gaji sang pemain sampai akhir musim. Karena kalau kita melihat Ole ini sepertinya kan juga dari awal dia menjadi pelatih Besiktas ya beberapa minggu kemarin dia langsung menginginkan Casemiro sebagai anak asuhnya. Ya kalau di Liga Turki sih masih bisa masih bisa ditangani lah oleh Casemiro ini. Tapi kalau di Premier League memang ya sudah bukan waktunya gitu loh. Nggak apa-apa. Lebih cepat lebih baik ya Pak Ole ya. Karena keenaan Casemiro juga gitu loh maksudku. Dibayar full tapi jarang main. Sekalipun main ya kadang masih belum bisa memberikan dampak yang positif dari sisi hasil, dari sisi performa gitu loh. Maka dari itu ya kalau ada tawaran dari klub-klub lain ya mengapa harus ditolak gitu loh kalau tawarannya bagus. Oke, mungkin itu dulu ya beberapa berita terbaru dari Manchester United. Memang setelah bursa transfer dan belum ada pertandingan lagi untuk kedepannya karena pertandingan selanjutnya baru diadakan Sabtu dini hari besok di FA Cup saat melawan Leicester. Jadi berita-berita terbarunya ya memang terkadang masih terbatas dan bukan berita yang heboh juga gitu ya. Bukan berita panas, hot news gitu ya. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.